Di awal-awal, saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Ini adalah merupakan pembunuhan berencana. Saudara Richard, yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri. Ya, saya tanyakan, dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya, kemudian jiwa satria itu tidak ada. Saya mendukung dengan kasus Brigadir J ini segera dituntaskan, Pak. Karena kan sudah sangat keruh berita yang beredar di media, sehingga rakyat tidak tahu lagi, dan kami juga tidak tahu mana yang benar berita ini. Tentunya kasus Brigadir J ini harus segera dituntaskan, Pak, karena masyarakat juga menunggu endingnya seperti apa. Semoga Pak Kapolri dengan jajaran mempunyai target yang cepat untuk bisa menuntaskan kasus ini. 6 jam Verdi Sambo jalani pemeriksaan lie detector. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kan gini, maksudnya lie detector itu adalah mendeteksi apakah keterangan orang itu ketika memberi keterangan itu jujur atau tidak. Pada orang-orang mungkin yang baru berbuat kejahatan satu kali, efektif itu lie detector. Karena dia mungkin belum pernah melakukan kejahatan, sehingga ketika dipakai itu dia akan mengaku, dia akan grogi dan sebagainya gitu. Akan nampak gitu. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, menurut saya lie detector itu malah dikelabui oleh dia. Tes kebohongan itu bukan hanya berlaku di Indonesia. Polri bukan ngarang-ngarang punya lie detector ini. Lie detector ini dipakai oleh polisi seluruh dunia. Dalam berita acara, FS mengatakan tidak menembak. Kemudian di dalam lie detector, FS mengatakan dia tidak menembak. Hasil lie detector, FS jujur. Hasil daripada lie detector untuk Baradae, dia jujur. Nah, padahal dalam statement ini kan pasti tidak benar gitu kan, ada yang salah gitu kan. Tapi lie detector mengatakan dua-duanya jujur. Jadi kan artinya hasil lie detector itu bisa membuat penyidik kalau memakai itu menjadi confused gitu, menjadi bingung gitu kan. Nah, Sambo ini semuanya kan karena dia juga tersangka karena bohong. Jadi ada 100 yang dibohongi. Nah, suami istri itu membohong. Yang dibohongi LPSK Pak Cudri, kemudian Komnas Anak, ada beberapa NGO. Ya toh? Nah, mereka ini sekarang adalah jadi tersangka atau terancam dia akan menjadi tersangka karena kebohongan beliau ini. Nah, saya nggak masuk akal saya. Alas apa lagi kemudian penyidik untuk membuat lie detector. Lah, orang fakta-faktanya kerjanya membohongi, dan sudah banyak korban kebohongan tiba-tiba lagi dibilang. Jadi semua korban karena kebohongan. Yang pertama dibilang ada tembak-menembak, ada dibilang dia mau ditembak serta pelecehan seks, dan itu adalah produk kebohongan, makanya jadi tersangka. Lie detector ini nanti yang menilai adalah hakim. Betul. Kita ingatkan penyidik ini loh, seperti bilang Pak Kudri ini kan sebagai pengajar pidana. Kasus ini dibongkar bukan karena keinginan polisi yang sudah katakanlah diberi sanksi dan lain-lain, tapi karena ada social justice. Verdi Sambo memang bertekad membunuh Brigadir J. Begini penjelasan Kapolri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belak-belakan mengungkap detik-detik penembakan yang dilakukan Baradae terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J. Sigit juga mengungkapkan
bagaimana kronologis saat Baradae dipanggil oleh Ferdi Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ferdi Sambo terang, Kapolri memang memiliki tekad untuk membunuh Brigadir J. Tekad membunuh disampaikan Ferdi Sambo saat meminta Baradae menghadap. Saat itu, Richard dipanggil. Apakah yang bersangkutan siap untuk membantu? Karena saat itu FS menyampaikan, saya ingin bunuh Yosua, kata Listio. Setelah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan oleh Ferdi Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Setelah beberapa hari kasus ini mencuat, Kapolri mengaku memanggil khusus Baradae. Saat pertemuan pertama, Baradae berupaya menguatkan skenario seperti yang diinginkan Ferdi Sambo bahwa terjadi tembak-menembak. Baradae sempat saya panggil juga, saya tanyakan kronologi tewasnya Brigadir J, dan dia pada saat itu mau menjelaskan memperkuat skenario FS Ferdi Sambo. Katanya dalam program Satu Meja yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Rabu. Namun setelahnya dirinya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini. Baradae baru merubah keterangannya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Kemudian disampaikan ke saya tidak mau dipecat, cerita Listio. Di hadapan tim sus, kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Dia menulis tentang kronologi secara lengkap. Di situ, kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Dua hari dipatsuskan, Ferdi Sambo mengaku terus terang. Listio pun juga menceritakan saat Ferdi Sambo datang menemuinya sesaat telah Brigadir J tewas. Listio menyebut Ferdi Sambo meyakinkan dirinya bahwa tewasnya Brigadir J akibat peristiwa tembak-menembak. Namun, Kapolri pun seakan tidak percaya dan bertanya kepada Ferdi Sambo apakah terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Menjawab pertanyaan Listio itu, Ferdi Sambo pun sampai berani bersumpah. Dia bersumpah sampai beberapa kali saya tanyakan, ucap Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Ferdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sebagai fakta. Saya tanyakan karena saya akan proses ini sesuai fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwa tidak seperti itu ceritakan, tapi kalau seperti itu nanti kita buktikan sesuai fakta, tuturnya. Listio menanyakan keterlibatan Ferdi Sambo untuk kedua kalinya. Ferdi Sambo pun masih bersikukuh bahwa ia tidak terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan. Memang begitu faktanya, kata dia, ujar Listio. Kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian didalami lagi imbuhnya. Listio menyebut Ferdi Sambo baru mengakui perbuatannya bahwa tewasnya Brigadir J didalangi olehnya setelah dipatsuskan di Makobrimob. Pada saat dia dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Jadi memang bahas dia, namanya juga mencoba untuk bertahan, begitu pungkasnya. Seperti diketahui, Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 4 orang lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf disangkakan dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan
dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, dan Kuat Ma'ruf sebagai asisten rumah tangga Sambo. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Kelima orang yang terlibat itu kini telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340 junto 338 junto 55 dan 56 KUHP. Sebanyak 97 anggota polisi juga diperiksa terkait pelanggaran etik terkait pengusutan kasus Brigadir J. Dari total itu, diduga ada 28 yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan 7 orang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan, termasuk Verdi Sambo. Bagaimana hasilnya? Verdi Sambo telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan atau lie detector. Pemeriksaan terhadap Verdi Sambo berlangsung selama 6 jam. Pada Kamis 9 September 2022. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Info dari Staspus, ujar Dedi saat dihubungi pada Jumat 9 September. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa hasil uji lie detektor tersebut untuk keperluan penyidik. Hasil uji lie detektor atau poligraf pro justisia untuk penyidik, tambahnya. Namun, Dedi tidak memberikan informasi terkait hasil uji lie detektor yang dijalani oleh Verdi Sambo, lantaran hal tersebut bukan kewenangannya. Hasilnya apakah sudah selesai, itu domainnya Lab 4 dan penyidik, beber Dedi. Sebelumnya, selain Verdi Sambo, sejumlah tersangka seperti Brigadir RR, Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati juga diperiksa menggunakan lie detektor. Tingkat keakuratan alat lie detektor yang digunakan Verdi Sambo ternyata mencapai 90% lebih. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional, Yusuf Warsim. Menurut Yusuf, alat poligraf yang digunakan Polri adalah produksi tahun 2019. Perangkat ini merupakan buatan Amerika Serikat dan sudah tersertifikasi baik secara internasional dan mendapat sertifikat ISO. Operator alat ini juga disebut sudah memiliki sertifikasi dan dari Amerika Serikat, tingkat akurasinya pun di atas 93%. Akurasi yang tinggi bisa jadi syarat hasilnya dapat pro justisia dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sebagai petunjuk dan keterangan ahli. Dari ahli bahwa poligraf secara universal sudah masuk dalam alat bukti SCI dengan syarat tingkat akurasi di atas 90%, ungkap Yusuf Warsim dalam keterangannya pada Kamis. Menurut Yusuf, pemeriksaan dengan alat uji kebohongan ini untuk melengkapi alat bukti pemeriksaan selanjutnya. Tentulah sangat positif dilakukan oleh penyidik. Ini tentu dapat dinilai sebagai upaya melengkapi alat bukti yang memang sebelumnya sudah cukup terpenuhi, ujarnya dilansir dari PMJ News. Yusuf menjelaskan, Polri telah lama menggunakan alat uji kebohongan ini. Beberapa kasus menonjol yang menggunakan alat ini antara lain adalah kasus pencabulan anak di Jakarta Selatan dan pembunuhan di Denpasar, Bali. Hakim PN Jakarta Selatan dan PN Denpasar telah menjadikan hasil poligraf sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli kasnya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo juga ungkapkan hasil pemeriksaan lie detektor Putri Chandrawati dan ART Susi. Diketahui, lie detektor adalah alat untuk pendeteksi kebohongan
pendeteksi kebohongan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan pemeriksaan dengan lie detector untuk menjunjung pro justitia. Namun Irjen Dedy tidak menjelaskan lebih detail karena ini bagian dari materi penyidik. Ia hanya mengungkapkan pemeriksaan Putri dan ART menggunakan lie detector hasilnya sama. Hasil lie detector atau poligraf yang sudah dilakukan terhadap saudari PJ dan juga saudari S sama. Setelah saya berkomunikasi dengan Puslap 4 dan operator poligraf, hasil lie detektor itu adalah pro justitia, ujar Dedy pada Rabu. Itu juga konstruk penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justitia? Setelah saya tanyakan, tahunya ada persyaratan sama dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, pusatnya di Amerika. Sambungnya. Sebelumnya Dirti Bidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengungkapkan hasil pemeriksaan lie detektor terhadap Brigadir R, Baradae, dan Kuat Ma'ruf pada Selasa. Jenderal Bintang 1 ini mengungkapkan hasil dari pemeriksaan ketiga tersangka, yakni No Deception Indicate. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya No Deception Indicate alias jujur, ujar Dirti Bidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian saat dikonfirmasi pada Selasa. Uji poligraf sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk, katanya. Lanjut Andi, hari ini pihaknya juga akan memeriksa Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya bernama Susi dengan lie detector. 6 jam Verdi Sambo jalani pemeriksaan lie detector.